Halo Romi, welcome to Origin, back to the roots. Apa kabarnya nih? Baik, halo semuanya. Ya, jadi apa kabar juga buat para penonton setia Origin ya. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Dan jadi seperti yang bisa kalian lihat, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi ada siapa nih namanya? Halo semuanya, nama aku Romi Pratama. Mm-mm. Eh, aku sekarang sebagai salah satu mahasiswa Kriya Tekstil di UNS, salah satu universitas negeri di Solo. Dan aku di sini mau berbincang-bincang dengan kakak ya kak ya. Iya. Dan ini, oh iya satu lagi, abis ulang tahun ya? Iya Ya, bener selamat banget ulang tahun kemarin. dari si Romi. Jadi satu hari yang lalu abis ulang tahun yang keberapa nih? Ke-19. Ke-19. Iya. Jadi selamat, semoga panjang umur, bahagia Amin. selalu. Amin. Nah ini nih Rom, pasti yang bakal dilihat nih dari pertama orang lihat video ini, ngelihat Iya. Romi, pasti bakal nanya nih, ini perempuan atau laki-laki? Oke. Dan gua asumsikan mungkin Romi udah biasa ya Iya bener dapat banget. pertanyaan Tiap seperti saat. itu. Dan kalau dari Romi sendiri mengkategorikan Romi sebagai apa sih kalau sekarang? Kalau aku sih ya, kalau ditanya misalnya kalau aku gendernya apa, aku bakal jawab gender non-binary. Gender non-binary. Iya. Gender non-binary itu gender yang teman-teman kalau tahu bilangan biner ada bilangan 0 dan 1. Jadi kalau non-binary atau tidak biner berarti di luar 0 dan 1 gitu. Jadi aku bisa dibilang ketika ditanya kamu cewek apa cowok? Ya aku bukan dua-duanya gitu. Aku bisa cewek, bisa cowok, bisa yang lain hal gitu. Iya, cuma kan kalau misalnya kita bahas dari Kartu Tanda Penduduk Indonesia deh nih, Iya. yang tertulis di situ apa tuh? Laki-laki kan ya berarti? Iya, kalau KTP aku laki-laki Nah pastinya. iya, tapi apa sih kalau menurut Romi yang ngebedain gender tuh, Iya. yang namanya jenis kelamin Iya, sama gender. gender. Kan pasti banyak orang yang masih bingung tuh di Iya, situ. benar banget. Banyak Kalau banget yang bingung. untuk Romi sendiri itu apa? Jadi gini, banyak di masyarakat kita yang mengkaitkan dua hal ini. Iya. Jadi kayak gender dan jenis kelamin itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau jenis kelamin itu adalah alat reproduksi yang diberikan oleh Tuhan gitu. Kalau gender adalah apa yang pengakuan diri yang nyaman ke diri mereka gitu. Jadi kalau misalnya aku terakhir sebagai laki-laki diberikan alat reproduksi laki-laki, aku bukan berarti harus seperti laki-laki. Karena gender itu adalah hal yang bikin nyaman di diri kamu sendiri gitu. Gender itu hanya konstruksi sosial masyarakat aja sih gitu. Jadi kalau sekarang ngakuinnya gender Non-binary. Iya. Gender tidak biner. Dan kalau boleh tahu nih, Romi mulai merasa mengkategorikan diri sebagai Iya. gender non-binary itu mulai dari kapan? Aku sebenarnya untuk perjalanan mengkategorikan diri aku sebagai gender non-binary itu cukup panjang, tapi aku sudah mulai belajar belajar gender, seksualitas dan lain-lain tuh sejak aku kelas 1 SMP. Wah, Aku udah dapat istilahnya penyuluhan kesehatan, gender dan lain lah ya. Iya. Nah, untuk pengakuan aku dulu sih dari perjalanan itu aku masih kayak bingung. Konstruksi sosial kita kan kalau cowok harus kayak gini, kalau cewek kayak gini. Iya, betul Makanya sekali. aku belajar itu, aku pertama kali nyamannya ke gender fluid. Gender fluid itu yang ya. kayak air ngalir aja gitu. Tapi kelamaan kok kayaknya bukan aku itu ya. Jadi pas mulai kelas 1 SMA aku udah fix kalau aku gender non binary. Cuma mulai taunya kan berarti kita bisa bilang kalau Romi ini kan berbeda nih Iya. dari yang pada umumnya. Iya, bener Cuma banget. mulai timbul perasaan, wah ternyata gua beda nih. Itu mulai dari kapan? Apa dari kecil banget? Iya, kalau untuk ketika ditanya tahu berbeda itu dari kapan? Dari kecil. Dari Istilahnya kecil. kalau mau bisa diomongin dari embrio. Udah tahu tuh kalau udah bisa tahu mikir beda kan. ya. Dari kecil dulu aku suka banget tanteku ada salon, aku suka banget nguncit-nguncit rambut gitu. Mungkin dari mainan-mainan juga udah beda dari dulu ya. iya. Enggak sih, malah aku enggak. Kalau untuk dididiknya ya istilahnya kayak aku harus nggak boleh ke main-main cewek, nggak boleh main Barbie. Padahal aku dulu itu nangis-nangis minta beliin Barbie. Tapi nggak boleh sama mama papa dulu kan, karena ya konstruksi sosial kita kalau cowok mainnya mobil-mobilan gitu, Iya. bukan Barbie gitu. Padahal aku dari kecil aku pengennya main Barbie, nggak mau yang lain gitu. Terus akhirnya dipaksa sampai aku harus main mobil-mobilan, ya nggak aku mainin. Karena
karena itu bukan aku gitu loh. Dan kalau untuk di pergaulan dulu gimana jadinya? Jadi hampir tetap bergaul juga gak sama yang laki-laki? Kalau bergaul itu kan kita, kalau aku Pilihan sih sih ya, ya. kalau aku bergaul nggak milih siapapun itu, nggak milih warna kulit, nggak milih agama, nggak milih ras, nggak milih gender, istilahnya aku temenan sama semuanya, semua orang. Tapi yang milih itu kadang yang kita temenin, bukan kita mau temenan sama siapa sih kalau Romi gitu. Dan selama Romi di SD, di SMP, di SMA bahkan sampai Iya. sekarang udah semester berapa nih? Semester baru naik semester 3. Nah itu selama perjalanan hidup Romi sering gak sih dapet yang penolakan dari masyarakat, dari lingkungan, atau mungkin dapat bulian gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk dari yang terdekat sih ya, alhamdulillah kayak dari teman-teman Romi SMP, SMA gitu, mereka itu yang bisa nerima gitu. Alhamdulillah dapetnya ketemu temen yang kayak gitu. Tapi kalau untuk sosial, lingkungan, bahkan tetangga, pasti gitu kan, Pasti ya. kayak aduh tuh kan, kayak diomongin gitu, kayak dicemooh, dihina, bahkan kadang keluarga besar, bukan keluarga sendiri ya, keluarga besar itu pernah pas aku pas aku kondangan, aku tuh pakai turtleneck tuh kan, sama cuman biker jaket hitam itulah. Terus aku diomongin gini, kamu jangan pakai baju cewek gitu, nanti kamu jadi bencong, kasihan mama kamu. Padahal aku mikir nih, itu turtleneck sama biker jacket kan nggak punya kelamin tuh kan, baju tuh kan nggak punya kelamin, kok bisanya dia ngomong kayak gitu depan mamah lagi, padahal niat awalnya cuma mau salim. Jadi kayak sedih aja gitu kan, bulian kayak gitu. Terus atau ada lagi juga kalau jalan gitu kan, mata orang liatin, kalau mata sih aku masih bisa kan. Terus kadang di tetangga juga aku jalan kan, aku kan suka banget jalan, jadi jalan itu diteriakin bencong. Ih, kenapa tuh gitu kan? Kenapa nih gitu kan? Emang tahu tuh bencong itu apa artinya gitu kan? Gitu sih kalau Romi. Iya, karena emang di lingkungan gue pun gue pernah dapet lingkungan yang kalau misalnya biasa kita naik motor lewat Ramayana nih, Iya. seberang Ramayana langsung, weh laknatullah, pada teriak-teriak begitu. Malam-malam ya? Iya, malam-malam. Kalau Romi pernah gak sih dapet yang se-ekstrim itu yang nyakitin hati banget gitu, yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupa? Sebenarnya udah lupa, tapi ini nyakitin hati banget karena pas satu SMA di mana kan mungkin ada teman dari salah satu sekolah Islam, temenan sama Romi, terus tiba-tiba dia ngomong gini, Rom bentar lagi kiamat, lu itu harus berubah gitu, nanti kiamat, nanti lu masuk neraka. Yang kayak ini kan nggak pernah ngusik dia nih ya kan, nggak pernah ngomongin dia, nggak pernah nakalin dia, istilahnya kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu. Kayak lambat laun juga hal-hal kayak gitu sih udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu aja sih. Jadi kayak nggak pernah yang nyampe masuk ke hati. Nah tapi kalau keluarga itu yang masuk ke hati karena orang terdekat aja kayak gitu loh, nggak bisa support apalagi orang lain. Iya, dan setelah mendapatkan perlakuan yang seperti itu nih, misalnya nggak mungkin dong kayak misalnya ibu-ibu komplek Romi deh nggak ngobrolin sosoknya Romi, dan bahkan bisa jadi ngejudge orang tua Romi nih. Iya. Terus itu gimana Romi nanggepinnya? Apa karena mandang misalnya sosok ibunya Romi kena hujatan nih, wah kurang bisa ngedidik nih misalnya misalnya, terus apakah ada sih timbul dari Romi yang wah mungkin gua harus berubah deh biar ibu gua nggak dapetin hal yang seperti itu lagi? Nggak ada sih kayaknya. Karena ibuku juga yang bodo amat orangnya. Karena kan keluarga besarku itu kayak ngomong ini si Romi tuh kayak gini segala macam kayak gini. Ya ibuku yang cuman diem. Karena kalau mau diberantemin kan nggak selesai sih. Kita nggak bisa ngubah pikiran orang gitu. Jadi gimana ya? Nggak tahu ya. Kalau untuk perasaan berubah itu nggak ada. Malah sebelum dicemooh keluarga ada perasaan berubahnya. Kayak baru denial pas baru belajar tentang diri sendiri. Nah itu ada perasaan denial buat berubah. Tapi ketika dapat hujatan itu malah yang kita jadi tangguh nggak sih lama-lama gitu Kak. What doesn't kill you makes you stronger gitu. Iya makanya. Nah ini Rom, back to the roots lagi nih. Kan berarti lo udah mengkategorikan diri sebagai gender non-binary. Iya. Dan kalau untuk di Lampung sendiri, menurut lo pandangan masyarakat untuk orang-orang seperti lo kayak gimana? Udah cukup terbuka belum nih? Kan lo hidup udah di dua tempat nih. Iya. Udah pernah ngerasain di Lampung seperti apa, di Solo seperti apa. Iya. Kalau yang perbedaan yang lo rasain seperti apa? Gimana ya? Sebenarnya kalau untuk kayak teman-teman atau mungkin kakak-kakak gitu kan,
kayak istilahnya ya generasi Z lah ya. Kayak mereka tuh lebih pikirannya lebih terbuka ya. Iya. Malah yang tertutup itu, yang pikirannya kalau lihat perbedaan dikit langsung gitu kan, itu malah orang-orang dewasa yang di atas kita gitu Iya, Kak. betul Jadi tuh. untuk orang-orang terdekat sih kayak biasa aja gitu sih. Orang-orang anak-anak muda itu biasanya biasa aja gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu segala macam di Solo dan di Lampung itu ada sama. Ya sama, sering ngeliatin, tapi belum pernah dapat kalau dari untuk ibu-ibu yang langsung teriak bencong segala macam gitu, nggak pernah sih. Iya, emang gue juga setuju soal itu karena yang kalau gue kan dari generasi millennials nih. Iya, milenial. Memang kalau sepengamatan gue ya, entah benar atau salah, tapi yang pasti memang makin kesini orang-orang itu yang bahkan yang umuran gue mulai beraninya sekarang ini Iya. gitu loh buat coming out kalau wah ternyata gue gay ataupun termasuk dari LGBTQ itu ya. Terus kalau makin kesini ya makin bukan makin mudah mungkin ya, cuma makin berani sih. Iya, benar banget sih karena banyak orang yang sudah bisa menerima istilahnya ya. Karena udah banyak orang yang bisa menerima, dia merasa nyaman gitu, nyaman dengan diri dia sendiri. Karena kalau kita lihat di atas kakak, di atas aku itu mereka masih stay in closet itu karena pandangan dari orang-orang tua mereka. Betul sih. Gitu. Memang bisa dibilang pendidikan zaman dulu sama sekarang tuh beda, nggak bisa bakal disamain ya. Iya. Contohnya kayak pekerjaan lah ya kan. Dulu di zaman ibu kita mereka harus jadi guru atau PNS gitu. Di zaman kita PNS masih terus dokter dan lain-lain yang harus gajinya itu harus ada tiap bulan lah istilahnya. Padahal pasti nanti pas kita jadi orang tua, kita bakal bebasin anak kita buat milih dia maunya kemana ya nggak sih? Karena mindset mereka sih udah dididik dari atasnya itu kayak gitu. Tapi salut sih buat Romi untuk ukuran kelahiran 2001 berarti Iya, ya. 2001. Kelahiran 2001 tuh udah termasuk dewasa lah bisa ngomongin yang kayak gini. Nah, jadi kalau ngomongin soal ya penampilan atau apa kan jelas stigmanya negatif nih. Iya. Bahkan mungkin sekarang udah zamannya pasti semua punya media sosial. Iya, benar banget. Semua bisa lihat Romi dari gua pun ngelihat gitu ya Romi yang kalau di kontennya tuh suka bergaya ya semau Romi aja Iya, kan. Jadi semau diri aku. sendiri aja Benar gitu. banget. Nggak peduli lah omongan orang. Cuma buat orang-orang yang punya pandangan negatif nih soal Romi kan pasti banyak tuh. Iya. Apalagi maafnya ngomong kalau orang-orang yang religius, kolot segala macem pasti udah disemau banget. Iya. Kalau buat Romi sendiri gimana sih buat nahan perasaan nggak enak itu sama buat nunjukin ke orang-orang nih kalau ternyata pandangan mereka itu salah gitu. Loh. Kalau misalnya dari sosial media gitu kan, kayak dari Instagram, YouTube dan lain-lain ya, kalau ada hate comment, hapus aja gitu kan, daripada mereka nyampah, mereka ngomong-ngomong nggak penting di kolom komentar kita ya hapus aja gitu kan, daripada kita kepikiran. Jadi ya udah bodo amat gitu, karena kadang bukan real life, kadang mereka pakai fake account, kayak mana mau marahnya gitu. Istilahnya kalau kayak nipu, gimana mau nyarinya gitu kan? Karena mereka bukan nggak menunjukkan siapa mereka gitu. Jadi kan susah kalau mau diajak berantem. Jadi hapus aja mending gitu kan. Kalau untuk orang-orang apalagi yang religius segala macem, cuman ada dua cara. Satu, kalau nggak diam, yang lainnya ya berantem gitu, ngomong gitu. Tapi pernah gak tuh berantem gara-gara urusan seperti ini? Untuk orang yang nge-hate itu nggak pernah. Jadi udah sih tutup aja kuping, udah tutup kuping, udah selesai gitu kan. Kita kan nggak bisa merubah pikiran mereka, nggak bisa nyetop dia ngomong. Jadi tutup aja kuping, dengerin aja iya gitu. Tapi kalau teman yang ngomong kayak udah bawa masalah agama, masalah lain-lainnya, bukan diberantemin, lebih ke kita edukasi gitu. Karena perbedaan itu nyata, perbedaan itu ada. Soal penerimaan publik deh. Ya, soal Romi kan masih mungkin banyak yang masih menolak sampai sekarang. Ya. Ada gak sih usaha-usaha dari Romi biar mereka tuh bisa nerima Romi apa adanya gitu? Makanya itu sering sih teman-teman Romi itu kayak ngomong walaupun berbeda ya kita tunjukin istilahnya kekurangan, jangan jadikan alasan untuk menunjukkan kelebihan gitu. Jadi seperti Romi yang belum diterima di masyarakat, teman-teman yang belum diterima di masyarakat itu toh mikir loh gitu. Kita udah istilahnya kan ada di beberapa negara yang menjadi bagian-bagian teman-teman penyintas, teman-teman yang berbeda itu
mereka bisa kena death penalty kan, mereka bisa dibunuh kalau ketahuan. Nah kita di negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini yang berbeda ini, kita sudah bisa diberikan kebebasan untuk hidup aja sudah, istilahnya sudah alhamdulillah lah ya ngomongnya, udah gitu kan, udah alhamdulillah. Jadi kita itu harus tunjukkan gitu, jangan stigma masyarakat kan kalau waria, kalau gender non binary, yang tomboy dan lain-lain, priawan, mereka itu pasti ujung-ujungnya kalau nggak salon, kalau nggak pekerja seks komersil, hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang berbau negatif gitu. Kita harus tunjukin kalau siapa aku nggak bisa sama dengan stigma. Contohnya kayak laki-laki, biasanya cewek banyak yang ngomong gini nih, semua laki sama aja, kalau nggak brengsek homo gitu. Ya nggak gitu bunda gitu kan, ada cerita lain gitu kan. Ada laki-laki yang baik gitu, ada emang yang brengsek aja gitu kan, nggak bisa disamaratakan. Begitu juga dengan teman-teman yang berbeda gitu. Teman-teman yang berbeda itu nggak bisa disama-sama ratakan. Misalnya ada yang PSK, ya udah PSK gitu, dia itu yang apa sih yang memilih. Seperti itu. Iya, untuk biar kita bikin apa sih teman-teman berubah pikiran itu, ya kita harus nunjukin sesuatu gitu. Teman-teman harus cari kelebihan pada teman-teman. Misalnya kakak bisa nge-MC gitu, terus tapi kakak ngondek gitu. Ya udah nge-MC-nya aja lanjutin gitu. Kan nanti kalau kita berbuat positif, orang lain pasti bakal ikut positif juga, bakal ikut memandang kita positif gitu. Oh, kalau kita baik, bagus, pintar, rajin dan lain-lain, orang nggak bakal mandang yang lainnya. Orang bakal mandang kebagusannya gitu. Tapi itu tadi Kak, masyarakat juga kadang udah baik terus, tapi ada kesalahan dikit, yang dikit kesalahannya gitu. Ya memang pada umumnya seperti iya, itu. Intinya kita berusaha untuk menunjukkan yang terbaik aja gitu. Jangan malah udah tahu berbeda, malah kerjaan yang nggak ada, malah dilakuin yang memang negatif, stigmanya negatif jadi kan, itu ya. Aku sedih sih kadang kan, kayak contohnya Gilang kemarin. Kan yang di highlight itu bukan dia melakukan pelecehan seksual. Yang di highlight itu karena dia homonya, karena dia bisexualnya. Kan salah. Karena kejahatan itu nggak harus karena apa namanya? Nggak harus karena seksualitas gitu. Nggak harus karena agama. Kan orangnya yang salah gitu. Gitu. Keren banget ya si Romi ini. Amin. Nah Rom, ada gak sih yang selama ini jadi apa ya? Jadi penyemangat lo buat terus seperti ini, atau ada yang menjadi inspirasi lo biar ya buat inilah patokan lo ke depan tuh, ada gak sih sebenarnya? Diri sendiri ya. Mau ngomong orang tua, Muna. Iya sih. Gitu. Diri sendiri karena udah 19 tahun nih hidup gitu. Percobaan bunuh diri pernah gitu. Dilecehkan pernah. Pelecehan seksual pernah ngalamin gitu. Kalau bukan diri sendiri yang bangkit, siapa lagi gitu. Kita nggak bisa orang lain yang harus ngebangun kita. Mereka cuman bisa mensupport. Mereka cuman bisa ada ketika kita butuh. Bukan berarti kita lagi di masa-masa terpuruknya mereka yang harus ngangkat. Itu ada memang bisa gitu. Tapi ya dari diri sendiri dulu gitu. Kalau diri sendirinya nggak mau bangkit, mau udah dokter, udah psikiater yang ngangkat, ya nggak bakal bisa istilahnya gitu. Jadi penyemangat itu dari diri sendiri aja gitu. Istilahnya kayak mager, ngerjain tugas mager. Kalau nggak diri sendiri yang ngerjain, siapa lagi gitu. Iya, gue kalau denger jawaban lo ini inget lirik lagunya Bob Marley, Rom. Apa tuh? Beda tahun nih kita. Redemption Song. Pokoknya intinya none but ourselves can free our mind. Memang selain diri kita sendiri nggak ada yang bisa gitu loh nolongin pikiran kita. Nggak bakal ada orang lain gitu. Istilahnya kayak pemikiran orang-orang yang belum terbuka. Kita nggak bakal bisa ngerubah dia kalau nggak dia sendiri yang mau berubah gitu. Iya.